Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Minimatika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan turunan trigonometri untuk dalil rantai. Kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Indikator yang kita capai adalah menentukan turunan pertama dengan dalil atau aturan rantai. Ada beberapa prasyarat yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah rumus untuk sudut rangkap sin, yaitu sin 2 alfa, yaitu 2 kali sin alfa cos alfa. Betul. Kemudian yang kedua adalah aturan perpangkatan untuk fungsi fx sama dengan AU pangkat n, maka turunannya f aksen x nya adalah A kali n U pangkat n min 1 dikali dengan U aksen itu sendiri, karena fungsi U dalam bentuk X itu. Oke, next. Nah, turunan fungsi trigonometri untuk dalil rantai yang akan kita bahas. Kita mengenal aturan rantai yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx gitu ya. Kalau kita sederhanakan ini sama. Nah, dan seterusnya. Bisa jadi kalau kita komposisinya 3 fungsi, dy per dx itu bisa didefinisikan dy per du dikali du per dv misalkan dikali dv per dx jika komposisinya 3 fungsi. Namun kita akan bahas untuk yang komposisi 2 fungsi ini saja. Ya. Ini yang kita kenal dengan aturan rantai. Nah, kalau kita kaitkan dengan aturan perpangkatan maka ini hampir sama ya, khususnya untuk komposisi yang 2 fungsi saja. Maka bisa kita tuliskan f aksen x itu kalau dalam bentuk U berarti ini A kali fungsi U nya pangkat n, ini fx ya masih ya. Maka f aksen x nya adalah A kali n ya U x pangkat n min 1. Ini mewakili dy per du nya, turunan U nya, dikali dengan du per dx nya adalah turunan dari U itu sendiri, atau kita tulis menjadi U aksen x. Nah, ini kira-kira seperti itu. Oke, next. Kita ambilkan sebuah contoh saja. Misalkan saya punya soal nomor 1, fx sama dengan sin pangkat 2x. Maka ini bisa dituliskan misal dulu aja. Kalau U nya adalah mewakili fungsi sin, maka fx ini bisa ditulis menjadi U pangkat 2. Sehingga f aksen x nya bisa kita turunkan. Turunan dari U pangkat 2 adalah 2 kali U pangkatnya 2 min 1, berarti pangkat 1, dikali U aksennya sendiri adalah sin turunannya cos x, atau U aksen. Ya, yang ini adalah mewakili dari U aksen itu sendiri. Atau kalau kita kembalikan, U nya kembalikan ke sin x, maka bisa dituliskan menjadi 2 kali U kali cos x. Nah, kalau kita kenal lebih lanjut, tadi 2 sin cos, ini bentuk lainnya adalah sudut rangkap dari sin 2x. Sehingga turunan pertamanya bisa kita tuliskan sin 2 sin x cos x, atau bisa juga f aksen x nya adalah sin 2x. Nah, bisa yang terakhir, bisa yang ini. Nah, itu contoh sederhananya. Oke, next. Contoh yang lain, misalkan saya punya bentuk soal fx sama dengan cos pangkat 3 2x. Nah, maka ini bisa kita misalkan, berarti di sini ada 3 fungsi sekaligus, yaitu U-nya misalkan adalah siapa? Cos ya, cos 2x, dan kita misalkan juga V-nya misalkan adalah 2x. Maka di sini turunan pertamanya bisa dituliskan, atau efeknya dulu saya tuliskan dalam bentuk
Berarti kalau ini adalah fungsi U pangkat 3 ya. Kemudian untuk UX sendiri, untuk fungsi U atau fungsi UX-nya bisa dituliskan juga dalam bentuk cos ya, cos V. Sehingga di sini kita mendapatkan next. Kita bisa mendapatkan aturan yaitu untuk UX sendiri, U aksen X berarti adalah siapa? Turunannya cos adalah min sin dikali dengan V aksennya sendiri ya. Atau kalau kita kembalikan berarti menjadi min sin V, V nya 2X, V aksennya adalah berapa ini? V aksennya adalah 2, sehingga bisa kita tuliskan menjadi min sin 2X dikali 2 atau min 2 sin 2X. Ini U aksen. Nah, sedangkan F aksennya sendiri, untuk ini F aksen, fungsi dalam bentuk U, sehingga bisa dituliskan menjadi 3U pangkat 3 kurangi 1, 2 dikali dengan U aksennya. Nah, kalau kita kembalikan berarti menjadi 3U-nya adalah siapa tadi? Cos, betul. Berarti cos pangkat 2X ya. Dikali U aksennya adalah min 2 sin 2X. Ya, atau kalau kita kalikan menjadi min 2 kali 3 ini adalah min 6. Yang tidak berpangkat saya tulis dulu sin 2X cos pangkat 2X. Ya, kira-kira seperti itu. Itu kalau 3 fungsi sekaligus. Nah, ini kalau kita mau sederhanakan juga bisa. Kalau kita ambil bentuk 2 sin X cos X-nya, berarti ini bisa kita uraikan menjadi min 3. Ini cosnya kita ambil 1, berarti dari pangkat 2 kita ambil 1 cos 2X. Nah, sisanya berarti masih ada 2. Ini dari min 6 ini 3 kali 2. Sinnya masih tetap sin 2X. Kemudian cosnya sudah diambil 1, berarti masih cos 2X. Nah, yang dalam kurung ini bentuk lain dari sudut rangkap. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi min 3 iya, cos 2X yang dalam kurung berubah menjadi sin 4X sudut rangkapnya. Nah, jadi boleh juga diubah seperti ini. Oke, kira-kira 2 contoh itu saja untuk pembahasan aturan rantai. Nanti kalian bisa mencoba soal berikut untuk latihan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.